ambil alih tanggung jawab 100%. Nah, di dalam kehidupan ini ya, kita hanya bisa ada dua aturan hidup ya. Satu adalah hal-hal yang kita bisa ubah. Dua adalah hal-hal yang tidak kita bisa ubah. Contoh yang kita bisa ubah apa? Pandemi ini kita nggak bisa ngubah ini ya. Hal-hal yang kita bisa pengaruhi dan hal-hal yang tidak kita bisa pengaruhi. Yang nomor dua tadi itu ya, pandemi. Selanjutnya apa? Ya cuaca, hujan, kondisi ekonomi kita nggak bisa ubah. Nah, tapi ada hal-hal yang kita bisa ubah, yaitu apa? Perilaku kita, sikap kita, mungkin pola makan, pola kolbu kita, itu kita bisa ubah itu. Ya, jadi semua orang tidak peduli dengan kesehatan kita, dengan hidup kita. Makanya kita harus perjuangkan itu. Kita harus yang berjuang. Kita in charge terhadap diri ini. Ini adalah bagian dari ikhtiar. Jadi kita in charge sendiri. Ya, kita nggak bisa mengandalkan orang. Saya nggak bisa menyuruh orang lain jogging terus yang kurus saya, tidak bisa. Kalau saya mau kurus ya saya harus olahraga gitu ya. Jadi everything yang terjadi ini memang atas izin Allah, tapi kita harus perjuangkan itu rahmat Allah ya. Makanya ambil alih 100% tanggung jawab hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa ubah itu dengan ikhtiar kita itu. Nah, ada dua cara orang menghadapi kehidupan ini. Yang pertama tadi, mereka mengambil alih tanggung jawab 100%. Tapi ada juga orang-orang yang menggunakan excuse, alasan. Kalau kita mau hidup penuh berkah, jangan pakai alasan. Kalau mau kita banyak alasan, jangan harap hidup berkah gitu. Misalkan begini, kita punya usaha nih. Kalau pengen usaha laku ya buka warung lah dari pagi sampai malam gitu. Cuman kalau orang penuh alasan kan banyak cerita dia. Waduh, hujan lah, males. Waduh, ini cuaca mendung, udah tutup aja lah. Nah, jadi akhirnya kan hasilnya nggak maksimal. Jadi orang-orang yang banyak alasan inilah akhirnya mereka mencoba menyalahkan nih ke segala hal. Nyalahkan hujan lah, nyalahkan virus lah dan segala macam. Ini kan virus dari dulu juga udah ada ini. Pandemi itu udah banyak. Berapa periode udah banyak pandemi. Gitu. Hanya orang yang ngambil alih tanggung jawab lah yang bisa survive itu. Ya. Jadi begini, ketika ini ada pandemi, orang-orang pada panik, itu urusan dia. Urusan kita apa? Saya nggak mau ikut andil, ikut panik itu. Saya tidak mau ikut andil, karena saya punya tanggung jawab terhadap kolbu saya, terhadap diri saya. Saya hanya ingin fokus tetap pada Allah dan segala macam. Jadi ini yang langkah kedua yang utama nih. Kalau kita mau hidup penuh berkah, penuh sehat segala macam, perjuangkan sendiri, ya. Hanya kita yang bisa melakukan. Semua orang hanya bisa menyarankan. Ya. Kamu begini-begini. Pada akhirnya you do it. Hanya kita yang bisa melakukan itu, ya. Hanya kita yang bisa melakukan. Ya. Kita yang prasangka baik sama orang, kita yang berzikir kepada Allah. Kan yang tadi-tadi itu tuh, terhubung dengan Allah, apalagi itu. Yakin sama Allah, pasrahkan hasil. Itu semua apa? Menuntut action kita. Jadi kita harus yang lakukan itu, bukan orang lain tuh. Yang terhubung sama Allah ya kita, bukan orang lain. Makanya kita harus apa? Lakukan. Ya. Gak bisa kita nyuruh orang lakukan. Anda yang harus lakukan. Kalau pengen hidup penuh berkah, kita yang lakukan. Kalau amal itu kan artinya apa? Verb, kata kerja itu amal, ya, bukan kata sifat aja, enggak. Cinta itu kata kerja, action gitu, menolong, memeluk, ya, beramal dan segala macam, bersedekah, berzikir, beristighfar. Yang istighfar kita, bukan orang lain. Jadi ambil alih tanggung jawab hidup Anda dan lupakan soal excuse sudah, soal alasan-alasan. Apalagi di saat pandemi seperti ini, ya, kita nggak bisa nyalahkan siapapun. Sementara life must go on, hidup harus berjalan, ya. Jadi semangat mengambil alih tanggung jawab, karena ini hidup kita, berarti hanya kita yang bisa melakukan ikhtiar maksimal, kontrak, upaya, ya. Fokus kita adalah beramal jariah, nggak usah mikir yang lain, udah beramal aja sebanyak-banyak mungkin.
fastabiqul khairat, itu aja udah. Berlomba-lomba dalam bermanfaat bagi sebanyak mungkin. Jadi berlomba-lomba dalam hal apa? Kita berlomba-lomba dalam hal tabungan langit ini, ya. Dengan mendoakan orang, tabungan langit kita naik. Dengan memberi apa yang kita punya, tabungan langit kita meningkat. Jadi kemarin saya ketemu dengan ada salah satu kiai lah. Saya diajak teman saya dan kita bicara. Ini kiai menarik, dibilang. Saya ini Pak Repa juga suka nolong orang, terapis gitu, ini kiai. Saya sampai 3 tahun katanya mencari doa apa yang paling manjur katanya. Dari kiai ini dapat amalan ini, dari kiai dapat amalan. Cuman katanya semua amalan itu ya kadang-kadang sukses, kadang-kadang enggak ada yang konsisten sukses katanya. Jadi selama 3 tahun nyari-nyari, akhirnya ketemulah dengan satu orang ini, baru dibuka sama dia. Apa itu? Sesuatu yang membuat keberkahan itu secara permanen, konsisten permanen hasilnya. Ternyata kata beliau itu adalah memberi sedekah, memberi makan. Jadi dia bilang akadnya harus jelas. Saya beli kesehatan tubuh saya dengan sedekah 10 nasi bungkus. Saya beli sakit kanker tubuh saya dengan 1 karung beras. Seperti itu kan. Berarti kan yang melakukan siapa? Kita. Makanya kalau kita mau berubah hidup, mau lebih maju, lebih apapun itu, kita yang lakukan. We do it, you do it. 100% tanggung jawab ada di kita. Kan yang memberi sedekah itu siapa? Ya kita. Nggak bisa nyuruh siapapun. Ya, nggak bisa nyuruh orang segala. Kita yang lakukan itu. Ya. Kalau hidup mau berubah, kita yang lakukan. Kalau hidup mau berubah, kita yang bersedekah dan segala macam. Jadi nih kiai itu, dari situ saya baru dapat gambaran luar biasa itu. Ya. Ternyata dengan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, ketika tabungan langit kita naik, berkah sudah pasti, sehat sudah pasti. Saat sekarang ini mata uang kekayaan bukan duit, adalah breathing, bernafas, sehat. Saya sudah lihat tuh banyak cerita. Ada salah satu raja real estate itu, hari Sabtu upload foto sekeluarga ini ulang tahun lah. Itu katanya tuh anggurnya aja 700 juta itu. Ada merek apa itu? Minumannya ratusan juta. Senin innalillahi, udah meninggal. Ya. Mau harta sebanyak apapun kalau meninggal ya buat apa? Ya kan? Jadi ini bukti. Jadi kalau mau hidup sehat penuh berkah, ambil alih tanggung jawab. Nah, langkah awal yang mudah ternyata tadi itu. Belilah masalah hidup kita ini, kita beli, kita ganti dengan sedekah itu, ya. Sakit kita ini kita beli dengan sedekah kita. Seperti itu. Jadi akadnya seperti tadi ternyata. Ternyata kata guru ini permanen hasilnya kata. Bacaan segala macam tuh kurang kalau nggak digabung dengan pemberian ini, dengan sedekah ini. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita mau mengambil alih tanggung jawab hidup kita 100%. Ya Guru Reva, makasih. Nyenggol saya itu tadi. Saya ketemu dengan dokter yang paling ngetop, ketemu dengan rumah sakit yang paling hygiene, tapi saya tidak bisa melakukan begitu saja. Saya berzikir dengan puluhan dan ratusan kali tasbih yang berputar. Enggak jadi juga. Bukan karena doanya yang keliru dan kemudian tasbihnya yang tidak jalan, tapi karena yang tadi itu. Take charge, ambil alih. Bukan dokter yang nyembuhin lo, kata mimpi saya.
Lalu ada orang yang kurang makan, dia lewat dari tempat saya berjalan, saya tidak peduli orang itu. Maka ketika saya tidak pedulikan du'afa wal masakin tadi, orang miskin dan orang yang tidak punya, maka para malaikat juga nggak nengok kepada apa yang saya sampaikan. Kemudian saya lihat orang lain yang sakit, sakitnya sama dengan saya, tapi yang dia alamin dengan sakitnya itu ternyata tidak merecover dirinya. Tapi kemudian ketika saya memberikan sedekah, dan ketika sedekah itu diberikan kepada orang itu, seperti malaikat yang nengok balik, saya tetap sakit, tapi saya bisa ketemu kawan-kawan saya bisa ketemu dengan orang-orang yang saya bersilaturahmi, saya bahkan ketemu dengan Anda. Lebih dari 3 bulan penuh saya tidak melihat dunia. Bulan keempat saya nyapa mereka melalui Zoom, melalui ini, melalui itu, dan melalui kesempatan. Sudah lebih dari 1000 DVD yang sudah beredar sampai hari ini, yang dalam keadaan saya sakit sekalipun, karena saya mengambil alih kamera dan kemudian men-shooting kamera itu, dan saya bisa bertemu dengan Anda semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda. Dengan kata lain, itulah cerita take charge. Itulah penggambaran bahwa mengambil alih. Sakitnya tidak langsung kemudian sembuh total bla 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 bla, enggak. Tapi perlahan-lahan kemudian terasakan manfaatnya. Perlahan-lahan Ni'am-Mu'iz kemudian seperti orang yang bangun kembali dari kematian. Dan kemudian perlahan-lahan saya bisa mendengarkan doa yang saya sampaikan itu seolah-olah benar-benar sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada arasy Allah. Dan ternyata ada yang bermanfaat dari itu semua. Istilah tadi yang tidak sampai membiarkan. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, Kau boleh sembuhkan aku kapan aja. Aku ikhlas ya Rabb. Tapi jangan matikan aku sebelum aku berada di dalam kubur. Biarkan aku bisa mengisi video ini. Biarkan aku bisa mengedarkan DVD ini. Dan biarkan aku mempunyai keikhlasan menjalani apa yang kulewati ini. Karena Engkaulah yang menetapkan semuanya. Engkaulah yang memastikan semuanya. Engkau pula lah yang menjadikan semua ini menjadi bagian dari kehidupan. Jangan-jangan ini semua adalah menjadi pembaharu dari doaku, pembaharu yang membuat sakitku terbersihkan dan membersihkan dosa-dosa. Amin ya Allah, amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Kawan-kawan, mau ditakar sama siapapun, saya siap menakarnya. Karena pada saat itulah tertampilkan keikhlasan yang seikhlas-ikhlasnya, keridoan yang rela-relanya melewati tahapan ini semua. Dan ini menjadikan saya menjadi orang yang ikhlas melewati penyakit ini. Lama-kelamaan saya tidak merasakan tuh ada penyakit. Lama-kelamaan dokter yang ngasih tahu saya, Pak Niam, kalau punya penyakit itu jangan dirasain. Rasakan seperti di atas tempat di mana Bapak sedang menikmati sesuatu.
mulai saya menikmati. Dan kenikmatan inilah yang disebut sebagai ikhlas. Padahal saya tidur selama 7 bulan lebih di atas tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi sejak itu tidak terasakan lagi, karena saya yang in charge, saya yang bertindak sendiri untuk apa yang saya lakukan. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih ya Rabbi, Engkau telah memberikan petunjuk kepadaku dan jalan untuk melewati semua ini. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak ada bukunya dan tidak ada yang diceritakan. Lebih daripada apa yang sesederhana ini sampaikan, sebagaimana apa yang diutarakan oleh Pak Rema. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Rabbi.